Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat kok? Alhamdulillah. Baru berapa hari di YouTube, di TikTok, muka Ko Doni semua. Serius? Iya. Terus yang lain kemana? Yang lain? Cuma masalahnya gini kok. Gimana? Ini yang ramai kan tentang Ko Doni dengan Elia nih. Nah, setelah itu beredar Ko Doni mau diundang ke Dr. Richard Lee. Nah, udah. Ya, tapi kan beredar foto tuh ya. Dengan Mualaf Friends dan Mualaf Channel mana-mana. Tapi ini ada yang memang harus dibahas nih, Bang. Tentang kebocoran voice note. Ya. Nah, ini saya mau minta bukan klarifikasi ya, minta penjelasan dari Ko Doni. Soal voice note itu. Voice note itu Ko Doni tahu seperti apa gitu? Kalau soal voice note itu terus terang saya nggak tahu apa-apa. Saya baru dapat voice note itu semalam, tengah malam baru ada yang kirim pakai email gitu. Pakai email bukan WA bukan? Bukan, lewat email. Terus waktu saya dengerin, masa iya begini gitu kan. Karena saya sudah tahu sesuatu, saya langsung mikir begini. Ini kayaknya cuman caranya Dr. Richard Lee untuk ngerayu si Elia untuk mau datang ke podcast yang kedua kali gitu. Dikonfrontir dengan Ko Doni. Dikonfrontir dengan saya. Karena kan di situ ada yang disensor gitu ya. Itu nama siapa? Itu kayaknya nama siapa? Makanya saya tanya. Kalau yang informasi yang saya dapat itu katanya nama saya. Jadi dia bilang kalau nggak salah, atau kita dengerinnya dulu. Oh iya betul. Dengerin dulu lah. Kita putar dulu. Coba. Full ya, jangan ada potongan kok ya. Yang full. Ya. Silakan di. Podcastmu di tempatku tuh keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih. Kontenku tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh. Nonton 3,1. Podcastmu di tempatku tuh keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih. Kontenku tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh. Luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih. Dan kita perdalam. Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa. Ya. Itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya, lebih baik. Kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Shalom, Elia. Beberapa kata-kata yang mungkin jadi misionaris. Misionaris, terus mewartakan Injil itu kok. Khawatir nih penonton gitu ya, penonton Ko Doni baik maupun ngaji cerdas ya. Wah jangan-jangan Dr. Richard Lee misionaris juga nih, punya misi tertentu mengundang Ko Doni dengan Elia ini. Ini menurut Ko Doni bagaimana kok? Ya karena kan Ko Doni kemarin ketemu tuh. Kalau ngelihat gaya bicaranya, kelihatan bahwa di situ Dr. Richard Lee nggak begitu paham kegiatan misionaris. Sama apa ya kan dia ada sebut-sebut pewartaan Injil ya. Kelihatannya terminologi seperti itu dipakai sama Dr. Richard Lee itu hanya untuk mancing Elia mau datang. Kelihatannya kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan feeling saya salah, nggak tahu ya. Tetapi saya kan tahunya juga pada waktu saya datang ke studionya Dr. Richard Lee. Karena pada waktu saya datang di situ sudah ada satu orang dari pihak. Tadi saya nggak tahu sudah duduk di meja podcastnya Dr. Richard Lee. Waktu saya ngeliat mukanya, ini orang yang waktu itu datang ke ceramahnya anaknya Dr. Zakir Naik, Farid Naik. Kalau nggak salah nama channelnya atau nama akunnya tuh Metatron. Ternyata namanya Edwin. Setelah kita say hi, Dr. Richard Lee keluar. Nah dia bilang langsung, Dr. Richard Lee langsung bilang bahwa dia sebenarnya rencana itu mau ngundang Elia datang lagi untuk bikin podcast bareng saya gitu. Tapi si Dr. Richard Lee bilang, tapi si Elianya nggak mau gitu, nggak bersedia lah istilahnya. Karena nggak bersedia, jadi diwakili oleh
Mas Edwin itu yang sudah datang duluan. Saya sempat ngomong gini sama Dr. Richard Lee. Kalau bisa, podcastnya bisa nggak dibikin 2 kali? Sekali Dr. Richard sama Pak Edwin, sekali Dr. Richard sama saya. Kenapa? Kan videonya yang Elia itu kan, waktu sama Dr. Richard Lee kan itu kan sudah mendengar dari satu sisi. Saya pikir saya datang untuk didengar dari perspektif Islam. Ya kan? Juga hanya dari perspektif Islam aja. Tapi kenapa harus campur dengan wakilnya Elia pada saat itu gitu. Awalnya saya ngomong gitu kan. Tapi Dr. Richard Lee jelasin gini, gini kok katanya. Saya pengennya sekarang kita bikin podcast hanya ngomongin Yesus dan Isa itu sama atau tidak. Dan bisa langsung didengar dari kedua sisi katanya gitu. Ya udah akhirnya pikir-pikir ya kan udah nyampe gitu ya. Sudahlah ikut. Akhirnya kita ngikut. Ya akhirnya terjadi, podcastnya sudah terjadi gitu. Beberapa take sudah selesai, sudah gitu. Nah, itu tiba-tiba kok malam-malam terima VN kayak begitu. Gitu. Berarti voice note itu terjadi ketika memang podcast belum terjadi ya? Iya dong. Iya. Jadi voice note itu sebenarnya sudah ada sebelum saya datang untuk istilahnya untuk merayu lah ya untuk. Iya. Yang saya pengen tanyakan adalah tadi perwakilan dari yang tadi Mas Edwin itu memang ditentukan oleh Dr. Richard Lee atau memang diutus sama si Elia? Nggak tahu kalau itu saya nggak tahu. Tapi ternyata setelah podcast saya baru tahu gitu, bahwa Elia itu memang satu kelompok dengan Edwin itu. Terus kemudian ada beberapa nama apologet Kristen yang kita sudah kenal juga ternyata. Gitu. Kemungkinan ketika Elia tidak datang ke podcast Dr. Richard Lee ini, alasannya kenapa Pak? Tahu? Ya waktu itu masa nggak mikir macam-macam ya, mungkin sibuk, mungkin apa kan kita nggak tahu lah ya. Mungkin takut melihat Bible saya yang merah ini, nggak tahu juga kan. Karena kan waktu kita bikin reaction sama Mas Asep kan, saya udah nunjukin ini kan. Dan dibawa kemarin. Nah kemudian ini saya bawa, saya juga bawa satu lagi yang ini yang hijau. Bawa sekoper nggak lo? Bawa sekoper. Koper. Orang kemarin gue butuh 2 tukang panggul kemarin. Badan gede-gede. Tato lagi. Tatoan juga dua-duanya. Tatoan. Temen yang satu temporary tato. Jangan bilang. Ada protes. Kemarin saya termasuk bawa ini nih. Ini dan babel-babel yang lain kemarin saya bawa 1 koper. Termasuk yang putih itu. Yang putih bawa. Yang putih yang ini bawa. Yang pelangi saya bawa. Itu buat menegaskan apa itu? Itu lain inilah. Dan mungkin juga Elia nggak mau ngeliat ini, nggak tahu mungkin. Juga. Mungkin juga. Ini kemarin saya bawa juga. Ini ada yang lebih jelas lagi nih. Ini bahasa apa nih? Bahasa Indonesia. Nah. Yang ini terbitan LAI kan, 2011. Ini juga terbitan LAI itu, Lembaga Alkitab Indonesia, 2004. Jakarta 2004. Baik. Di sini lebih jelas lagi, dua-duanya disebut. Kalau ini kan langsung silsilah Isa Al-Masih. Yang ini boleh baca sendiri nih. Ini dua-duanya disebut. Yesusnya ada, Isa Al-Masihnya ada. Baca nggak? Nih. Coba ke ini. Oh. Yesus Sang Mesias, Isa Al-Masih. Dalam tanda kutip ya, tanda kurung Isa Al-Masih. Bisa di zoom di mana? Biar ada yang bisa lihat. Yang mana ini? Oh, autofocus. Belum. Bukan. Nih, yang saya garis bawahi. Belum kelihatan. Belum. Oke, kelihatan. Nah, kelihatan kan? Matius ya. Di sini kan ada tulisan apa nih? Kabar baik. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung apa? Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Nah, di sini tertulis jelas Yesus dan Isa Al-Masih. Terus kalau dia mau bilang orang yang berbeda, terus ini salah atau gimana gitu? Itu aja. Mungkin gara-gara nggak mau ngeliat ini, dia nggak mau datang, nggak tahu. Tapi kan kita nggak boleh suzon. Nggak mau lihat tapi terbirit-birit kayaknya, Pak. Ya nggak tahu lah. Kita nggak usah berpikirin enggak lah. Baik. Ya gitu. Terus voice note itu kan beredar. Kan kalau lihat dari, mungkin nanti kita akan tampilkan klarifikasinya ya. Kalau lihat dari klarifikasinya, voice note itu kan bukan dari handphonenya Dr. Richard Lee. Dr. Richard, ya. Ditujukan ke
timnya. Ini kira-kira bocornya kemana nih kok? Soalnya udah kemana-mana. Dan itu kan menjadi dampak yang tidak baik. Oke, sekarang VN itu kan berarti kan sudah sampai ke Elia. Ya. Ya kan? Siapa yang bocorin? Ya kemungkinannya cuma dari tim Dr. Richard atau Elianya atau timnya Elia. Ya cuma itu doang kan? Kita nggak punya. VN itu kan kita nggak punya. Nggak mungkin juga Dr. Richard Lee itu mensensor. Nggak mungkin. Nah, itu kan. Ya, nggak mungkin. Ya bisa dipikir sendiri lah kalau gitu lah. Ya, maksudnya tujuannya tuh apa gitu membocorkan voice note itu? Kan berarti kan ada satu yang dirugikan kok. Akhirnya membuat klarifikasi kan. Berarti ya, berarti kan ada sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat bahwa Dr. Richard Lee itu begini ternyata gitu. Ya. Tapi yang jelas kita kan nggak boleh menuduh sembarangan. Ya. Siapapun yang melakukan itu berarti ada semacam keinginan untuk membuat gaduh. Bisa juga, nggak tahu juga lah ya. Tapi kan Dr. Richard Lee kan sudah bikin video klarifikasi kan? Ya. Nah, kita juga boleh tonton. Boleh. Ada, bisa ditampilkan? Mungkin. Di mana? Di YouTube ya? Di YouTube atau apa? YouTube. Supaya jelas gitu kok ya. Di situ bisa nggak, Ri? Di situ bisa nggak? Kalau nggak yang di sini aja. Hah? Oh. Ya sambil nunggu kan berarti gini. Gimana Pak? VN ini kan sudah kemana-mana. Oh iya, saya nanti saya tampilin ya. Itu saya dikirimin kok. Makanya saya minta penjelasan dari Kodondi. Dikirimin tuh beberapa tuh. Ini bener nggak? Saya bilang nanti coba saya tanyakan ke Kodondi. Gimana coba Pak? Tapi intinya gini aja lah. Kan kita sebagai umat Islam kan diajarkan untuk berhusnuzon. Ya kan? Jadi kalau ada apa-apa, sebelum ada bukti, sebelum ada klarifikasi yang jelas dari yang diduga gitu ya. Ya kita jangan menuduh yang enggak lah. Tabayun dulu. Gitu Tabayun dulu. Nah kan kita gini, kita sudah menonton juga videonya Dr. Richard Lee pada waktu podcast dengan Ustadz Salim. Iya kan? Yang mana dia mengatakan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan keluarga besarnya, menyatakan bahwa dia ingin belajar Islam. Betul. Video yang bilang dia mau belajar Islam itu kan sudah beberapa hari sebelum VN ini dibuat berarti kan? Udah viral. Nah, Toto sekarang begini. Terus ya, tadi kan saya bilang, kalau dia menggunakan terminologi misionaris, Injil, pewartaan Injil gitu ya. Saya kok nggak yakin si Richard ini misionaris lah, punya misi khusus itu. Bukan, saya bukan nggak yakin Richard Lee ini misionaris, bukan, saya nggak yakin Richard Lee ini familiar gitu loh dengan terminologi itu, ya. Gitu loh. Ya. Belum? Ya. Nah, jadi kalau saya lihat, ya kan tadi saya bilang di awal kan, saya sudah tahu sesuatu gitu. Nah, yang nggak bisa diinfokan ke... Nggak bisa, belum bisa. Nah, karena saya sudah tahu sesuatu, jadi saya agak condong gitu loh. Oh, kalau gitu kelihatannya ini cuman upayanya Dr. Richard Lee untuk memancing Elia mau datang lagi. Sepertinya sih gitu. Jadi misalkan datang gitu ya, itu kan ya imbang gitu ya. Kodondi membawa data, tinggal Elia juga silakan datanya dari mana, gitu ya. Nah, kan kalau nggak salah di video klarifikasi itu kan Dr. Richard Lee kan juga akhirnya bilang bahwa supaya tidak timbul kegaduhan yang lebih lanjut, dia kan mengatakan bahwa video podcast saya dengan Edwin dengan Dr. Richard Lee itu kan akan di-hold. Ya kan? Cuman di-hold-nya ini kan untuk berapa lama nggak ada info, atau mungkin tidak ditayangkan secara permanen juga nggak tahu. Itu yang tahu kan Dr. Richard Lee dan timnya ya berarti ya. Tapi menurut saya pribadi nih Kak ya, tadi kan alasan di-hold podcast Kodondi di channelnya Dr. Richard Lee itu karena alasannya adalah akan diduga atau kemungkinan menimbulkan kegaduhan. Justru menurut saya pribadi, ketika tidak ditampilkan, kegaduhan itu malah justru menjalar kemana-mana, apalagi ada voice note ini kan. Bisa menimbulkan pemikiran yang tidak-tidak. Betul, ya. Jadi orang sangka akhirnya kan. Jadi ketika udah dihadirkan, apalagi Kodondi membawa data-data yang memang jelas gitu. Menurut saya begitu ya. Atau ada hal lain yang memang menjadi apa gitu? Kayaknya sih nggak jauh lah dari situ lah. Nggak jauh dari situ. Karena ternyata ya teman yang datang juga orang-orang yang memang di lingkungan itu. Dan kita tahu siapa mereka, kita tahu. Ya.
Ya. Kualitas mereka kita tahu. Bahkan ada mantannya lagi satu di sini. Mantan temennya, mantan temen. Di sini? Iya. Di sini. Di ruangan ini? Di ruangan ini. Yang ketawa? Itu yang ketawanya nyebelin itu. Tuh kan. Keluar juga dia ketawanya. Harusnya kalau itu mantan temennya si Edwin itu. Yang ketawanya nyebelin tadi itu. Wah. Gitu. Satu tim. Satu tim. Ya. Tapi alhamdulillah dapat hidayah kok. Alhamdulillah. Dan sekarang udah jadi tim di YPM atau HIT. Ya. Jadi Gerakan Alhamdulillah. Mualaf. Tinggal saya aja nih yang belum masuk nih kayaknya. Kapan dong? Ya nunggu. Ini gimana? Ini gimana caranya? Apa kalau nggak di handphone aja? Udah. Oke, kita akan putarkan ini kok ya video klarifikasi dari Dr. Richard Lee. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik lah. Silakan. Maksudnya menjadi Injil gitu? Bukan. Dari dulu menjadi kabar baik. Banyak yang tanya dengan saya, Dok, apakah VN itu adalah suara saya? Benar, itu adalah suara saya. Jadi ceritanya, pertama kali podcast itu adalah dengan Elia. Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Dennis Lim, lalu dengan Ko Felix Xiao. Namun pada perjalanannya, saya ingin menayangkan ke Ustadz Felix Xiao dulu, Ustadz Dennis Lim, baru saya memberikan pandangan secara naskani melalui Elia. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik, yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Donditan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungi Donditan, kok Donditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, Dr. Richard coba dong bujukin Elia. Nah, terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Sebenarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia, Kodonitan, bahkan Ustadz Felix Xiao sendiri tuh ngomong dengan saya pengen berdiskusi langsung dengan Elia, baik di podcast ataupun tidak dalam podcast. Jadi itu murni kesalahan saya, ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf, dan sebenarnya kemarin Kodonditan dan juga perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Karena sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan sebenarnya baik Kodonditan, Ustadz Felix Xiao, dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain, itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini. Tapi saya tidak ingin disalahgunakan dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana. Padahal dari video kemarin saya nganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi baik dengan Ustadz Felix Xiao, Ustadz Dery Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lain. Biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Dari Elia. Elianya ketakutan. Ya, tadi kan. Terus kedua, berarti Mas Edwin ini utusan dari Elia dong, kalau dari dengar. Tadi kan tulisannya perwakilan gitu. Perwakilan, berarti kan diutus dong? Atau gimana tuh? Ya mereka sudah satu kelompok lah, mungkin kelompok mereka yang menunjuk dia gitu untuk saya menggantikan gitu. Kita penasaran nih kok, terjadi diskusi apa sih di sana tuh? Kan udah ditayangkan tuh, di hall. Karena kalau tadi dengar istilahnya Dr. Richard, ada hold, ada tidak ditayangkan. Yeah. Ini sebenarnya beda pengertiannya. Kalau hold itu depending. Yeah.
tapi bisa ditayangkan kemudian. Tapi kalau tidak ditayangkan, bisa permanen, memang dia tidak mau ditayangkan gitu. Berarti ada kemungkinan dong, tadi kan berarti kemungkinan ada ditayangkan dong. Nggak tahu, tadi kan dia bilangnya ada hold, ada tidak ditayangkan. Tidak ditayangkan dulu, atau tidak ditayangkan seterusnya kan kita nggak tahu. Ya, itu yang tahu ya Dr. Richard Lee dan timnya ya lah. Dan kita juga tidak punya hak sama sekali gitu ya. Pak, saya tahu para pemirsa itu udah banyak yang nungguin, ya kan. Makanya kemarin waktu kita datang ke sana juga kan, kita berharap ini bukan untuk menjadi apa sih? Ajang permusuhan, bukan. Ini kan ya edukasi lah. Tadi saya setuju dengan siapa? Dr. Richard, bahwa dengan adanya podcast-podcast seperti ini, ya kan kita juga tidak pernah menyangka bahwa seorang Dr. Richard Lee kok mau-maunya gitu ikut-ikutan ngebahas masalah perbandingan seperti ini. Dan itu jadi diskusi yang menarik setelah dia diskusi dengan Ustadz Felix dan Ustadz Salim Villa kan. Ada yang menarik ketika tadi materi yang Isa dan Yesus itu sama. Ya. Nah, tetapi yang menariknya pada saat podcast, maksud saya setelah podcast, Dr. Richard juga pengen juga istilahnya apa? Pengen membuat beberapa klarifikasi dengan saya, bahkan direkam. Ya, salah satunya apa? Salah satunya tentang perdebatan di medsos yang secara online. Kemudian ya saya di situ memberikan pandangan gitu bahwa tidak seharusnya perdebatan itu dilakukan dengan cara yang tidak bermartabat gitu. Artinya maksudnya gimana nih supaya tidak menimbulkan persepsi? Yang saya maksud dengan cara yang tidak bermartabat itu adalah cara yang tidak fair atau tidak gentle gitu. Kalau kita debat misalnya di TikTok, yang kelihatan kan cuman foto-foto doang. Jadi seolah-olah cuman foto yang berdebat gitu. Yang ngomong siapa di belakangnya kita nggak tahu. Ya kalau seperti orang-orang yang sudah kita kenal ya mungkin tahu ya. Tapi kalau kayak di TikTok itu perdebatannya kan cuman saut-sautan begitu lah ya. Iya. Kan debat kusir kadang. Jadi kesannya seperti debat kusir. Nah, akhirnya ada yang sampai terjadi penghujatan. Ada akhirnya sampai menyerang pribadi. Ada akhirnya sampai menghina sesembahan orang lain. Itu yang dibilang tidak itu yang saya maksud sebagai debat yang tidak bermartabat. Saya kan sudah beberapa kali mengadakan debat yang face to face, offline gitu ya. Offline, tatap muka di tempat yang bagus. Dan itu dengan pendeta yang ada jamaatnya. Ya, kita kan memang mencari pendeta yang mau berdialog, tapi ini pendeta yang gembala gitu, punya jemaat gitu. Kan dengan cara seperti itu kan bisa dinikmati oleh masyarakat yang luas gitu. Tidak ada saling caci maki, tidak ada saling menghujat, menista gitu. Semuanya, ya kalau saya memang terbiasa membawa data, saya tunjukkan. Mereka nggak bawa data, ya monggo, itu kan kemampuan mereka masing-masing. Itu yang saya maksud. Jadi setelah saya berikan pemahaman itu ke Dr. Richard, dia agak paham. Tapi dia tetap nanya, emang penting gitu-gituan gitu ya? Maksudnya debat gitu di online? Iya, maksudnya debat, walaupun dengan debat yang sebaik mungkin, emang penting, katanya tanya Dr. Richard gitu. Saya bilang begini, mungkin Dr. Richard nggak tahu di lapangan. Kalau yang di lapangan itu kan masih ada, diakui tidak diakui, itu masih ada kegiatan-kegiatan dari sekelompok agama tertentu yang mengajak orang untuk masuk agama mereka dengan cara yang melanggar daripada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Apa tuh kok? Bab 4. Apa tuh kok? Mengenai pensiaran agama. Hal-hal yang dilarang dalam pensiaran agama apa? Bisa door to door, ya, membagi-bagikan pamflet, brosur, ya, terus membagikan sembako misalnya kayak itu, makanan. Yang seperti itu dilarang, tetapi masih banyak yang melanggar sampai sekarang. Termasuk di online. Kalau di online kegiatan itu kan bukan termasuk yang di SKB itu. Maksud saya di lapangan, di daerah terpencil, bahkan di kota juga ada. Pernah lihat kan foto bule teriak-teriak di lapangan parkir mall? Iya. Yang di Tanah Abang. Tanah Abang sekali, PGC sekali, ada kan? Ada. Itu salah satu bentuk pelanggaran dari SKB itu, gitu. Kok bisa gitu orang bule teriak-teriak di mall, di parkiran mall gitu? Ngajakin orang bertobat, masuk agama Kristen, gimana coba gitu? Hal-hal seperti itu yang akhirnya menjadikan kita ngapain?
kita berusaha melakukan apologetika. Apologetika itu kausal fikri lah, perang pemikiran. Supaya apa? Supaya masyarakat Muslim yang mendengar kajian kita, mendengar info dari kita dengan bukti-bukti ini, mereka paham, oh agama mereka tuh begitu gitu. Tetapi bukan berarti kita menafsirkan, tidak. Kita hanya menampilkan bukti. Bisa dari istilah-istilah, bisa dari kontradiksi, bisa dari sejarah, kan gitu kan? Supaya masyarakat Muslim Indonesia sadar dan aware gitu. Kalau mereka kedatangan tamu yang seperti itu atau yang semacam itu, menerima bantuan ini dan itu, bahkan dalam bencana alam juga bisa terjadi. Itu banyak itu. Banyak kan? Nah, karena ada apologetika itu, ditambah juga memang ada semacam kayak serangan-serangan yang melalui online juga dari pihak mereka. Sekarang saya tanya deh, Quran kan turun pada zaman Nabi, ya kan? Pada zaman Quran diturunkan aja, itu sudah ada yang menyerang dari pihak mereka. Iya. Entah itu dari pihak Yahudi, entah dari pihak Nasrani. Sudah ada yang menyerang. Apalagi sekarang, gitu. Jamur mana-mana. Nah itu, pada zaman Nabi aja Quran sudah diserang. Oke, Quran memang memuat ayat-ayat yang mengkritik kitab mereka. Ya, kan macam-macam lah. Al-Baqarah 79, Al-Maidah 116, Al-Maidah 72, 73, dan lainnya. Itu kan memang mengkritik mereka, tetapi juga di dalamnya kan Quran kan juga memberikan koreksi, memberikan penjelasan. Itu sudah diserang sama mereka pada zaman Nabi masih hidup. Nah, apalagi sekarang gitu. Apalagi dengan yang namanya Islamofobia gitu. Nah, jadi karena hal-hal seperti itu, akhirnya kan terjadi yang namanya perdebatan atau apologetika. Mereka pakai apologet mereka, kita pakai apologet mereka, kita gitu kan. Makanya saya mau terjun ke dunia perdebatan juga kan dengan mengikuti petunjuk Quran. Kan di Quran juga sebenarnya dilarang berdebat. Tetapi kecuali dengan cara yang paling baik. Berarti boleh, tapi harus dengan cara yang paling baik gitu. Nah, sekarang kalau debat di online misalnya, kita debat sama siapa aja nggak tahu gitu di belakang foto gitu. Data nggak ada data, nggak ada literasi, nggak ada Siapa dia gitu ya. Nah, boro-boro kan orang aja nggak tahu, data nggak ada. Namanya anonim gitu. Akhirnya yang terjadi hanya apa? Hanya hujat-hujatan gitu. Saya bukan melarang Ustadz Zuma untuk berdebat secara online, itu memang bidang dia. Dan teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain. Ya, memang masih dibutuhkan teman-teman apologet Muslim yang mau mendedikasikan ilmunya terjun di dunia perdebatan online. Cuma maksud saya, ya dengan batasan-batasan itu, teman-teman kita harus bisa menahan diri. Yang paling penting kan tidak mencaci maki atau menghina, menista, menghujat pribadi, tidak menghina sesembahan mereka. Itu batasan-batasan kita gitu. Kalau itu dilanggar, berarti kan kita udah melanggar agama kita sendiri gitu. Kalau saya jalurnya lain. Saya jalurnya kemarin seperti yang di Jogja gitu. Dia tinggal tanya siapa yang nulis kitab ini gitu. Iya. Viral. Iya. Gitu ya. Berarti kemarin termasuk itu ya, maksudnya debat online. Terus ada lagi nggak yang dibahas lain itu? Kalau yang di dalam enggak, setelah yang video pendek itu ada yang dibahas, tapi saya masih mikir-mikir ya. Saya masih mikir-mikir ini mau ditayangin apa enggak gitu. Mau saya bagi ke teman-teman atau enggak, saya mikir-mikir. Apa itu, tentang apa ini? Ada ya clue dikit aja, clue. Boleh nggak? Soalnya maksa nih. Soalnya kan sudahlah tidak ditayangkan di Dr. Rizatli. Nah, ini kan ada bocoran sedikit, bolehlah clue-nya apa? Ya kalau gitu yang saya bocorkan isi podcastnya aja dulu lah. Apa? Ya. Kalau itu berarti gini, kan akhirnya kan terjadi podcast. Ada Dr. Rizatli, ada Edwin, ada saya. Ya, topiknya hanya mengenai Yesus dan Isa tuh sama atau beda, udah gitu aja. Oh, ya. Berarti sesuai dengan isi voice note yang bocor itu. Betul berarti ya, nggak kemana-mana. Betul. Ya, saya juga nggak tahu kenapa Dr. Richard dan timnya hanya membatasi pada topik itu, saya nggak tahu kenapa. Tapi mungkin itu karena kebingungan Dr. Richard Lee terhadap pernyataan Elia yang di awal itu. Yang di podcast sebelumnya yang Elia menyatakan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda. Kan Dr. Richard Lee tadi bilang sendiri dia bingung karena selama ini dia taunya Yesus dan Isa itu sama gitu kan. Iya. Ya walaupun dia bukan istilahnya seperti saya, tapi kan dia juga pasti tahu lah ya.
menurut dia selama ini dia pikir Yesus dan Isa itu sama, tapi Elia berani membuat pernyataan beda gitu kan. Sampai akhirnya tetap dibahas di situ-situ aja. Ya, tapi saya mau nyatakan pribadinya sama, sosoknya sama. Cuman yang berbeda apa? Kisahnya. Bahkan saya sama memberikan ciri-cirinya. Dari awal ciri-cirinya misalnya ibunya, terus kemudian diutus untuk siapa, kemudian tidak meniadakan Taurat. Seperti itu kan ada kesamaan-kesamaan. Gitu kan? Kan kesamaan-kesamaan itu juga tidak boleh diindahkan gitu loh. Kalau hanya diceritakan berbeda, kematian yang berbeda, hanya karena ada pandangan teologis yang berbeda, itu fine-fine aja karena memang sudah beda agama gitu. Tapi dari pihak Pak Edwin awalnya agak ragu-ragu atau bagaimana, tapi akhirnya dia juga menyatakan, tapi menurut saya juga kurang tegas ya. Dia tetap menyatakan bahwa Isa dan Yesus itu adalah dengan istilah yang baru, jati diri yang berbeda gitu. Gimana tuh? Ya kan memang sudah kebiasaan begitu kan, selalu menggunakan istilah-istilah yang membuat orang berpikir gitu, tidak tegas gitu lah ya. Sampai akhirnya saya jadi bertanya, kalau memang dianggap bahwa Yesus dan Isa itu berbeda, sekarang ini ada Bible. Itu tutup aja pintu tutup. Ada Bible yang menggunakan kata Yesus Kristus dianggap Tuhan. Yang ini Bible yang menggunakan kata Isa Al-Masih, menurut Bible ini juga dianggap Tuhan. Kalau menurut Pak Edwin bahwa itu pribadi yang berbeda, apakah ada dua Tuhan? Gitu. Nah, maksud saya pertanyaan gitu kan? Cuma saya nggak dijawab. Nggak jawab. Karena yang ini akhirnya ya gitulah. Cepet gitu loh ini ya. Perpindahan pernyataan itu cepet gitu. Oh berarti di podcast itu semacam kayak debat dong. Dr. Richard Lee jadi moderatornya. Seperti moderator. Oh jadi dikasih bicara Kodondi. Terus apa tuh? Ada perdebatan yang panas nggak di situ? Enggak ada yang perdebatan yang panas, nggak ada. Ya paling hanya ada perdebatan kecil yang pertanyaan spontan atau yang pernyataan spontan juga ada. Apa yang dibawa oleh Pak Edwin itu datanya? Dia juga bawa koper. Bawa juga? Dia juga bawa koper, tapi masih gedean koper saya. Oh.